Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga di pagi hari ini kita selalu di dalam kesehatan, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Dan kemudian selalu di dalam perlindungannya. Amin ya. Amin, 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 amin. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kita hadir di tengah-tengah kita, letting kita Aibda Firmawan, Siap, selaku Bimas di Kelurahan Baru, Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar, Polda Sulsel. Betul. Baik, seperti itu. Let. Siap. Apa namanya? Pagi ini lagi tugas ya? Betul sekali. Lagi tugas. Kebetulan pengamanan di dalam rangka giat Musda PDIP ya. PDP, betul. Di Hotel Kelaro. Betul. Lagi break. Nah, letting saya ini kan Bimas, ya kan? Saya mau bertanya. Siap. Bimas itu adalah wajah terdepan di dalam kepolisian. Ya, betul. Garda terdepan sekaligus kemudian membawa langsung institusi daripada Polri ini di tengah-tengah masyarakat. Membawa wajahnya polisi, tengah masyarakat. Ada juga loh yang mengatakan bahwa Kapolrinya di setiap kelurahan itu Bimas. Itu gimana itu, Leo? Betul sekali. Kenapa? Di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu kan ada dibilang di Bimas ya khususnya. Bimas itu ada disebut tiga pilar. Iya, tiga pilar. Lurah, Babinsa, Babinkantikmas. Itu harus bersinergi ya? Bersinergi. Maka kita inilah sebagai Babinkantikmas di tiga pilar ini sebagai pembawa wajah Polri di kelurahan di antara tiga pilar itu. Oke, baik, Len. Begitu banyak problem di tengah-tengah masyarakat. Kita biasa diperhadapkan dengan situasi ataupun konflik dalam satu kelurahan contohnya atau dalam satu kecamatan. Betul. Jadi taruhlah saya katakan ada pertikaian, ada peperangan, perang kelompok yang sering terjadi khususnya di Kota Makassar ini. Kadang-kadang Pak Bimas ini yang dihubungi ya. Betul. Seperti itu. Terus bagaimana sih Bimas itu dalam kemudian menempatkan diri selaku penegak hukum yang kemudian sewaktu-waktu harus menegakkan hukum, terus bagaimana Bimas itu yang sewaktu-waktu harus melihat situasi, lalu kemudian dia harus juga memposisikan diri sebagai penegak undang-undang, menjalankan undang-undang. Apa sih kemudian bagaimana sih caranya untuk memposisikan diri? Ada saatnya kita kemudian menegakkan hukum atau kemudian ada kebijaksanaan di situ demi untuk kepentingan orang banyak. Terus untuk perundang-undangan seperti apa itu kemudian dijalankan, lalu kemudian tindakan apa yang mau dijalankan? Tindakan apa yang mau dijalankan? Bagaimana itu? Silakan. Kan begini, Letting. Bimas itulah yang seharusnya dan bukan memang seharusnya, wajib paling mengetahui karakter warga di wilayah binaannya. Deteksi dini ya? Ini bukan masalah deteksi dini saja, karakter yang ada di wilayahnya. Nah, anggaplah begini. Suatu permasalahan belum tentu di daerah A dengan di daerah B, walaupun permasalahan sama cara kita menangani, belum tentu ya. Karena bisa saja karakteristik geografisnya berbeda, karakteristik budayanya berbeda, level-level ekonomi dan pendidikannya berbeda. Masa seorang S3 kita sama cara menghadapinya dengan tamatan S3 juga, SD, SMP, SMA masih saya toh. SD itu SD, SMP, SMA ya. Oke, baik. Dengan seorang doktor. Pasti kan beda penanganannya. Jadi disitulah kita sebagai Bimas itu harus mengetahui betul-betul karakteristik di wilayah kita. Karena begini Letting. Di dalam masyarakat itu permasalahan itu sangat kompleks. Beraneka ragam ya. Banyak dan bervariasi. Baik. Sedangkan undang-undang yang sudah tertulis atau terkodifikasi itu masih sebagian kecil yang menyakup permasalahan yang dibutuhkan masyarakat. Iya, baik. Contohnya gimana itu? Jadi begini. Hukum itu kita ibaratkan suatu bola kaki. Bola kaki.
kaki. Sedangkan undang-undang atau hukum yang sudah tertulis atau terkodifikasi itu baru sebesar kelereng. Sebesar kelereng. Jadi bayangkan kekosongan undang-undang tentang permasalahan di masyarakat itu masih banyak yang belum tercover oleh undang-undang. Begitu ya? Apakah mungkin ini bla 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 atau bla bla bla? Maksud saya, disinilah kita ini perlunya seorang bimas yang bisa menguasai wilayahnya dan membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem penyelesaian bagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Makanya ada itu Kapolri mengeluarkan perkap itu tentang bagaimana seorang polisi mengambil diskresi dan melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum itu supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Karena begini, seperti permasalahan adat. Permasalahan adat, ya. Jelas-jelas ini permasalahan adat. Iya. Tapi yang dihubungi siapa? Iya, tetap Polri, tetap Bimas. Tetap Polri. Anggaplah Asilaria. Ya. Toh, anggaplah hamil di luar nikah. Masya Allah, subhanallah. Walaupun kalau oke lah kalau Silari di bawah lari anaknya, anak di bawah umur ada undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau sama-sama dewasa, Ya, baik. Ini pun yang dihamili ini sama-sama dewasa yang baku hamil. Nah, larinya ke Polri, larinya ke polisi. Di sinilah kita hadir sebagai Babin Kamtibmas bagaimana menemukan solusi di tengah-tengah masyarakat untuk menghilangkan permasalahan ini dan menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Disitulah perlunya diskresi dan improvisasi seorang bimas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik ya. Menarik apa yang disampaikan Pak Bimas ini letting kita. Tapi kan tentu di dalam tugas itu seperti yang letting saya sampaikan ini, ada hal-hal yang kemudian di dalam hukum itu belum tercover secara jelas di situ. Betul, banyak sekali. Contohnya tadi silariang atau kemudian persoalan antar laki-laki dengan perempuan yang kemudian membutuhkan kejelian seorang bimas untuk kemudian mencari solusi di situ. Nah, seperti itu. Berarti tentulah bimas ini harus kemudian punya skill di situ ya. Harus punya skill dan kemudian selalu menemukan solusi bagaimana kemudian di antara warga yang bertikai ini menemukan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan. Melahirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk kepada yang bertikai ini. Itu betul. Oke. Sekarang begini. Kalau saya katakan mereka ini dalam satu kelurahan tentunya, mereka kan punya ego, ya kan? Taruhlah si A, si B, ya kan? Terlepas dari problem tadi itu ya, betul. Kita kasih sampel macam silariang, atau ada problem taruhlah perkelahian, atau dari satu geng ke geng, dari satu lorong ke lorong, itu kan mereka punya ego semua ya. Tentu akan berbicara kepada Pak Bimas, Pak saya yang benar loh, yang si B juga mengatakan saya yang benar. Itu gimana solusinya itu? Gimana solusinya? Makanya sebagai bimas itu kita harus awali dengan niat yang baik. Yang kedua, kita turun di masyarakat itu menyelesaikan permasalahannya betul-betul harus netral. Baik. Nah, makanya begini. Umpamakan saya contohkan begini. Silariang kan saya sebut tadi. Ini kan permasalahan adat. Kan banyak orang jadi dia di luar konteks hukum itu ya. Sebenarnya adat itu pun hukum ya, paham. Cuma mungkin hukum yang belum tertulis. Karena seperti saya bilang tadi itu, segala peraturan baik tertulis dengan tidak tertulis itu sebenarnya hukum. Sepakat. Secara tertulis itu itulah mungkin kita bilang undang-undang karena sudah disahkan sama orang-orang yang berwenang, DPR, wali kota atau apapun, intinya itulah. Nah, sekarang kita silariang ini. Disinilah dibilang jelinya masyarakat, jelinya seorang bimas dan penguasaannya terhadap wilayahnya. Penguasaan medan, karakteristik apapun itu harus dikuasai. Bimas itu harus menguasai letak geografis, kemudian karakter daripada warganya, bagaimana kemudian karakter emosinya, karakter mentalnya, dan kemudian bagaimana strata ekonominya. Mungkin itu sangat berpengaruh ya dalam menciptakan keamanan ketertiban. Oleh karena itulah umpamakan masalah adat. Adat ini adalah hukum yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
Iya. Itu dari awal sudah ada ya. Sudah ada. Iya. Bahkan mungkin ini sebelum Indonesia merdeka ini hukum adat itu sudah ada ya. Sudah ada. Iya. Kita libatkanlah para stakeholder, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kita rembuk seperti sidang lah Pak Letinto, seperti Iya, sidang. iya. Ini loh ada permasalahan masyarakat. Saya sudah tanya si A si B, ini permasalahannya. Jadi cara kita menyelesaikan permasalahan itu, kita libatkan semua unsur yang ada di wilayah kita. Iya. Nah. Oke, Let. Selanjutnya, ini kan kita udah lama bincang-bincang, ini udah berapa menit, ya kan? Selama Leting saya ini tugas, ya kan? Kemudian kita kaitkan dengan kejadian-kejadian yang besar di Indonesia ini kaitannya dengan Polri, Betul, ya kan? betul. Terlepas dari apa yang kita persembahkan untuk negara ini, Masih ada masyarakat yang iya, tentu tanda kan kutip, masih ada juga yang tidak sepakat, selalu membuli kita, netizen yang kemudian taruhlah kita bikin mengambil suatu tindakan, lalu kemudian sebenarnya itu secara kasat mata itu adalah suatu kebaikan ceritanya. Tapi masih ada juga yang menilai ini polisi pencitraan aja gitu, ya kan? Atau ini dipelintir dengan betul. Gimana itu? Ada pepatah mengatakan itu Leting tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Mereka ini istilahnya begini, informasi yang didapatkan tentang tugas-tugas Polri itu hanya setengah-setengah, Setai kuku aja ya. Setai kuku saja, langsung memponis. Oh, Polri. Dan itu kita begini. Polri itu kalau kita bilang Polri bahasa institusi. Polri itu sangat baik dan tidak ada cacatnya. Yang ada oknumnya. Kan begini, Leting. Ibaratkan sebuah kertas HPS yang putih. Baik. Kertas HPS yang putih itu apabila dihadapkan kepada Anda, pandangan Anda akan kemana-mana melihat HPS itu. Tapi coba kasih titik. Fokusnya Anda kemana? Ke titik itu ya. Itulah dia. Dalam maknanya ini, Pak Bimas, dalam. Maksudnya silakan. begini. Kalau kita sebagai Bimas atau Polri, tidak usahlah kita menggembar-gemborkan perbuatan kita yang baik. Cukup masyarakat yang menilai. Yang pernah bersentuhan dengan polisi, yang pelayanannya baik, yang pelayanannya bagus, pasti dia bilang, nah tidak begitu. Pasti secara manusia, tidak begitu polisi kurasa. Tapi kan memang sekarang zaman medsos itu, yang enak digoreng itu yang ada titik hitamnya. Yang ada titik hitam. Itulah yang kemudian diangkat ya. 1000 kebaikan, 1000 kebaikan, 1 kejelekan, yang 1000 ini tidak perlu diperhatikan. Yang digoreng ini yang 1 kesalahan ini. Itu karakter manusia seperti itu ya. Sebenarnya karakter manusia yang mungkin kekurangan informasi. Setelah mungkin dia dekat dengan polisi, ya mungkin dia ternyata polisi. Makanya lah ini kita sebagai Bimas dikatakan garda terdepan. Di sinilah kita melihatkan Bimas turun ke masyarakat. Inilah wajahnya Polri. Makanya saya bilang Bimas itu membawa wajah Polri, citra Polri di kelurahannya masing-masing. Baik ya. Menarik apa yang disampaikan Leting saya ini. Jadi mungkin bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa dalam satu institusi di mana kita ini adalah Polri, tentulah karena kita yang kemudian berhadapan, bersentuhan langsung dengan warga, tidak semua warga ini kemudian merespon kita dengan positif. Betul sekali. Berarti mungkin harus kita terima bahwa Polri itu ya tentu harus ada yang tidak menyukai ya. Intinya polisi jangan anti kritik. Jangan anti, ya pasti ya. Karena kritik itu bisa membangun. Tapi jangan menghujat. Bedakan kritik dan menghujat ya. Beda. Baik, diterima. Jadi itu tadi lihat ya. Jadi saya kan bahasakan tadi bahwa kalau kita berbuat, kita tidak perlu peduli bahwa kita nanti akan dihargai lah ceritanya atau kemudian diapresiasi. Kita persembahkan saja yang terbaik karena yakin saja semua perbuatan ataupun persembahan kita untuk Polri ini ada saja yang menilai itu jelek. Iya kan? Betul. Jadi ada bahasa bahwa watak penjahat tentu pasti tidak akan menyukai polisi seperti itu. Itu sepakat ya seperti itu? Sangat sepakat. Jadi manusia-manusia yang punya karakternya, taruhlah saya katakan dia dengan selalu kecenderungan mau keliru, mau berbuat jahat, pasti tidak akan menyukai Polri karena kan akan diputuskan kepentingannya oleh Polri itu sendiri. Betul, katanya menghambat. Jadi begini, Leting.
sebenarnya selain watak penjahat yang membenci kinerjanya Polri, mungkin ada sekelompok bukan penjahat yang mungkin cuma karena kekurangan informasi, dia berbeda pandangan dengan apa yang dilakukan oleh polisi. Karena saya lebih sering menganggap bahwa konflik itu bukan karena niat jahat. Konflik itu bukan karena niat jahat. Ya. Tapi konflik itu cuma karena adanya perbedaan pandangan atau pendapat. Jadi perbedaan inilah yang kemudian biasa melahirkan konflik. Biasanya, nah disinilah kita ini sebagai Bimas bagaimana jadi jembatan untuk memecahkan bahwa ternyata ini kamu cuma diskomunikasi. Dia ini cara pandangnya begini, kamu cara pandangnya begini. Sebenarnya tujuanmu itu sama, Ji. Cuma cara pandangmu atau jalanmu yang berbeda. Disinilah kita bagaimana seorang Bimas supaya distrustnya itu masyarakat bisa kembali. Oke, baik. Terakhir, mungkin ada setelah bicara panjang lebar, ada enggak pesan-pesan untuk letting kita atau mungkin kepada warga yang menyaksikan video ini kaitannya dengan tugas kita sebagai Bimas maupun secara umum sebagai kita anggota Polri? Silakan. Kalau saya kata-kataku cuma satu, berbuatlah dengan niat yang baik, apapun hasilnya itu bukan urusannya. Oke, menarik. Oke, baik teman-teman, saudara-saudaraku semua dan pemirsa, kita sudah bicara panjang lebar. Semoga apa yang kemudian kita perbincangkan pada pagi hari ini melahirkan asas manfaat dan kemudian menjadi ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang kita perbincangkan. Sementara demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.